Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Arsidana dengan NIM 21050310111 dari program studi D3 Teknik Elektronika Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah workshop kompetensi operator teknik, yaitu menyebutkan komponen-komponen yang ada pada power supply switching beserta fungsinya, dan juga menggambarkan skema rangkaian dari power supply switching tersebut. Baik, langsung saja kita ke videonya. Baik, di sini saya sudah memiliki satu buah power supply switching ya. Power supply switching ini berfungsi untuk mensuplai atau catu daya utama dari peralatan elektronik seperti televisi, kulkas, AC, mesin cuci, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama di sini saya akan memperkenalkan komponen-komponen apa saja yang ada pada power supply switching ini. Nah, yang pertama di sini terlihat ada trafo. Di sini trafonya ini adalah trafo switching. Kemudian di sini ada skring atau fuse. Di sini ada kapasitor non polar. Kemudian ini ada trafo filter. Kemudian ada dioda, kapasitor elko. Di sini ada juga kapasitor milar. Kemudian di sini ada IC, kapasitor keramik. Di sini ada autocoupler, transistor. Ini ada beberapa resistor, kapasitor. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 kapasitor yang di bagian sini ya. Kemudian dioda, dan juga di sini ada outputnya. Nah, yang pertama di sini ada input. Input dari power supply switching ini berkisar antara 100 sampai dengan 250 volt AC. Nah, di sini kita akan mensuplai power supply ini dengan tegangan 220 volt AC. Nah, di sini kita balik. Ada dua soket ya. Di sini kita bisa memasangkan soketnya bagian ini dengan ini dengan menggunakan saklar. Nah, di sini karena saya tidak menggunakan saklar, saya langsung saja pasangkan di bagian di sini dan di sini ya. Nah, untuk bagian ini kita anggap saja netral dan ini fase. Di bagian netral di sini tersambung ke skring ya atau fuse. Nah, untuk skring atau fuse ini berfungsi untuk memproteksi rangkaian dari arus yang melewati skring ini. Misalkan skring ini dilewati dengan arus berlebih atau tegangan tinggi, maka fuse ini akan terputus. Jadi tidak akan terjadi kerusakan setelah tegangan itu melewati skring ini karena sudah terputuskan oleh skring ini. Jadi komponen-komponen yang ada setelah skring ini tidak akan terbakar atau rusak. Kemudian pada bagian netral ini setelah melewati skring dia menuju ke
kapasitor yang kuning ini ya, kapasitor non polar. Untuk kapasitor ini bisa dilewati dengan tegangan tinggi ya. Di sini tidak terlihat maksimal tegangannya berapa, yang pasti di sini bisa dilewati dengan tegangan tinggi AC. Kemudian setelah kapasitor ini dia menuju ke trafo filter. Yang ini, trafo filter ini berfungsi untuk memfilter tegangan yang masuk ke komponennya ini. Nah, setelah melewati trafo filter, dia menuju ke dioda. Dioda yang ada ini 1, 2, 3, 4 buah dioda ya. Untuk fungsi keempat buah dioda ini yaitu berfungsi untuk menyearahkan tegangan. Nah, yang tadinya tegangan AC 220 volt dari PLN-nya langsung dirubah menjadi DC 250 volt. Baik, setelah dia melewati dioda, dia menuju ke kapasitor. Kapasitornya ini ya. Untuk nilai kapasitornya ini yaitu 47 mikrofarad 450 volt. Baik, artinya di sini tegangan yang bisa dia simpan yaitu 47 mikrofarad, dan maksimal tegangan yang dia bisa bekerja pada kapasitor ini yaitu 450 volt. Nah, jika tegangan yang masuk pada kapasitor ini lebih dari 450 volt, maka kapasitor ini akan meledak atau bisa terbakar. Baik, setelah dia melewati kapasitor, dia langsung menuju ke trafo switchingnya ini ya. Nah, seperti itu. Di sini saya akan mencoba mengukur tegangan keluaran dari power supply switching ini. Nah, langsung saja kita akan colokkan. Baik, di sini saya sudah mengasih input tegangan 220 volt pada power supply switching ini ya. Nah, sekarang saya akan mengukur output dari power supply switching ini. Untuk ground dari power supply switching ini, dia berada di bagian tengah-tengah. Baik, langsung saja kita cek mulai dari paling kiri ya. Baik, di sini yang paling kiri memiliki tegangan keluaran yaitu 5 volt DC. Kemudian lanjut sebelah kanan. Baik, di sebelah kanannya masih sama, kurang lebih sama ya, 4,7 volt. Kemudian di sini kita cek bagian kanannya lagi. Nah, di sini berkisar antara 14,6 volt ya. Kemudian yang terakhir di sini nilai tegangan outputnya yaitu 22,8 volt. Baik, sekarang saya akan mencoba menghidupkan lampu sen sepeda motor ini ya.
dengan mengasih suplai tegangan 15 volt dari power supply switching ini. Baik, langsung saja kita sambungkan. Baik, di sini saya sudah menyambungkannya ya. Dan sekarang saya akan mencoba mencolokkannya dan menghidupkan power supply switching beserta lampu sen sepeda motor ini. Baik, berhasil ya. Lampu sen sepeda motor ini saya kasih input tegangan dari power supply switching dengan input tegangannya yaitu 15 volt DC. Baik, sekarang saya akan menggambarkan skema rangkaian dari power supply switching ini.
Baik, sekian praktek saya mengenai power supply switching. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi.